Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bima Yoga. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi substansif tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika perilaku. Definisi akuntabilitas ialah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain, yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua ialah memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari keterlibatan ASN dalam kepentingan politik. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dan yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya ialah aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri memiliki 5 aspek. Yang pertama ialah sebagai sebuah hubungan, yang artinya hubungan dua pihak secara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Selanjutnya adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil, dan hasil yang diharapkan ialah aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan hasil maksimal. Selanjutnya ialah akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Contohnya ialah laporan kinerja. Untuk individu, itu bisa merupakan kontrak kerja, sedangkan untuk institusi, contoh laporan ialah LAKIP atau yang saat ini lebih dikenal LKJ. Selanjutnya adalah akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Konsekuensi tersebut berupa penghargaan dan sanksi. Selanjutnya ialah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Diharapkan dengan adanya konsep akuntabilitas dapat memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi akuntabilitas. Menurut M. Bovens, dalam karyanya yang berjudul Analyzing and Assessing Accountability, A Conceptual Framework, A European Law Journal, Volume 13, versi keempat, pada halaman 447 sampai 468, menjelaskan bahwa akuntabilitas memiliki 3 fungsi, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, dan untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jenis-jenis akuntabilitas publik. Yang pertama ialah akuntabilitas vertikal, yang merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, dan yang selanjutnya adalah akuntabilitas horizontal, yang merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas sendiri memiliki beberapa tingkatan, salah satunya adalah akuntabilitas personal, yang artinya nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang selanjutnya ialah akuntabilitas individu, yaitu hubungan antar individu dengan lingkungan kerjanya, misalnya antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga ialah akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasamanya kelompok. Yang selanjutnya ialah akuntabilitas organisasi, yakni hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Yang selanjutnya ialah akuntabilitas stakeholder yang tanggung jawab organisasi dan pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Untuk materi selanjutnya ialah nasionalisme. Nasionalisme sendiri ialah paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Pada hakikatnya, nasionalisme adalah kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu perorangan, berkelompok, dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Yang pertama ialah sila ketuhanan Yang Maha Esa. Implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan berdemokrasi menempatkan kekuasaan berada di bawah Tuhan dan rakyat sekaligus.
Nilai-nilai ketuhanan diimplementasikan dengan cara mengembangkan etika sosial di masyarakat. Nilai-nilai ketuhanan menjiwai nilai-nilai yang lain yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti persatuan, kemanusiaan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Dalam hal ini, nilai-nilai ketuhanan menjadi sila yang menjiwai sila-sila lain dalam Pancasila. Selanjutnya ialah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dari Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menanamkan dan memberi rasa cinta kepada bangsa, antar individu, masyarakat, dan lingkungan. Misalnya dengan melakukan hal berikut. Yang pertama ialah peduli terhadap sesama, saling membantu jika ada teman atau tetangga yang kesulitan. Selanjutnya ialah membantu korban bencana alam baik dengan dana maupun dengan tenaga. Yang ketiga ialah memiliki etika dan sopan santun yang baik terhadap semua orang. Selanjutnya ialah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga dari Pancasila dapat diamalkan jika masyarakat menyadari bahwa manusia itu berada dalam keragaman dan golongan-golongan yang berbeda dan mempunyai keinginan untuk hidup bersama. Sila ketiga dapat diimplementasikan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama ialah bergotong royong dalam membersihkan halaman atau lingkungan kantor pertanahan. Yang kedua ialah tidak membedakan teman sekantor berdasarkan etnis, agama, suku, dan ras, serta menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Sila selanjutnya ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung makna bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan. Contohnya, bermusyawarah untuk memutuskan kegiatan-kegiatan di lingkungan kantor pertanahan. Selanjutnya ialah setiap pegawai kantor berhak untuk memberi pendapat, saran, dan masukan untuk kebaikan bersama. Selanjutnya ialah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna sebagai dasar tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, lahir, dan batin. Contohnya ialah pimpinan berlaku adil terhadap bawahannya dalam hal pemberian gaji dan memberikan tugas secara adil terhadap bawahannya. Memberi peluang yang sama terhadap semua pegawai. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Menurut Carl Friedrich, mengungkapkan bahwa kebijakan publik yaitu sebuah arahan, tindakan, atau sebuah kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau sebuah pemerintahan agar untuk mengatasi suatu hambatan atau memanfaatkan sebuah kesempatan pada sebuah lingkungan tertentu dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan atau dapat merealisasikan suatu sasaran. Implementasi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yaitu ASN harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas dalam pengimplementasian kebijakan publik, dan ASN merupakan ujung tombak dalam membuat dan melaksanakan suatu kebijakan dalam merespon suatu masalah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tanpa adanya implementasi maka suatu kebijakan publik hanya akan menjadi angan-angan, sehingga kebijakan publik harus dilaksanakan. Yang selanjutnya ialah ASN harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Yang selanjutnya pula, ASN harus berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya ialah materi etika publik. Rekosir mendefinisikan etika sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Dengan demikian, etika lebih difahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal berprinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Nilai-nilai dasar etika publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN yakni sebagai berikut. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Selanjutnya, kedelapan, memiliki kemampuan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Lalu yang kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, hasil guna, dan santun. Untuk yang ke-10 ialah mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-11 ialah menghormati dan menghargai komunikasi, konsultasi, dan bekerja sama. Yang selanjutnya ialah mengutamakan hasil pencapaian dan mendorong kinerja pegawai. Selanjutnya ialah mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan yang terakhir ialah meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan terbata-bata dalam kata, saya minta maaf. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.